dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan LP2M Universitas Negeri Malang beserta jajarannya. Yang terhormat pimpinan Perum Jasa Tirta 1 beserta jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Pusat JKPKA dan para narasumber pada siang hari ini. Serta Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar series keempat JKPKA. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar series keempat yang merupakan program kolaborasi antara Pusat Studi Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, JKPKA, dan Perum Jasa Tirta 1. Dalam webinar series keempat kali ini, topik yang akan dibahas yaitu implementasi Bioassessment Blended Learning sebagai strategi pembelajaran lingkungan di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Lili Rukesworo, partner dari Ibu Rohimah Ahmad. Untuk setelah anak-anak masuk ke lab kimia, kita lakukan uji. Yang pertama adalah uji DO, yaitu oksigen demand-nya. Hasil oksigen DO dari titik 1, titik 2, dan titik 3 yang telah diambil sampelnya oleh anak-anak itu menunjukkan untuk T1 itu menghasilkan 14 ppm, sedangkan untuk T2 turun menjadi 12 ppm, dan kembali T3 menghasilkan kembali 14 ppm. Kenapa pada T2 itu kok turun menjadi 12 ppm? Nah, itu kemungkinannya mungkin di daerah T2 itu terjadi abrasi, sehingga nilai DO-nya itu menjadi turun. Tetapi tidak masalah, karena nilai DO untuk kualitas yang minim itu kan nilainya antara 5 sampai 7. Sedangkan yang kita hitung secara analisis kimianya itu menghasilkan nilai DO di atas 7. Artinya sungai Das Berantas yang sudah diambil oleh adik-adik saya, yaitu anak-anak saya dan Ibu Rohimah, ya, yang turun langsung ke lapangan, itu menunjukkan kalau air tersebut mempunyai kualitas DO yang baik. Terbukti dengan adanya mikro bioindikator yang masih hidup, dan banyak sekali yang dihasilkan dari bioindikator tersebut, sehingga itu menunjukkan kalau oksigen terlarut dalam air itu bisa menghidupkan dari mikroorganisme yang hidup di perairan Das Berantas tersebut. Untuk penghitungan BOD-nya itu belum saya lakukan penghitungan, karena sekarang ini baru hari keempat, pengambilan sampelnya. Rencananya itu hari kelima besok. Nah, besok setelah hari kelima, sampel T1, sampel T2, dan sampel T3 kita hitung lagi. DO-nya kita hitung lagi, sehingga nanti BOD-nya kita ambil, yaitu DO hari kelima dikurangi dengan DO hari pertama. Ya, di situ. Jadi itu yang belum saya lakukan. Kemudian nanti setelah itu baru nanti kita hitung juga COD-nya. Itu belum kita hitung, karena waktunya mendesak. Kemarin disampaikan oleh Bu Rohimah, kemarin saya langsung minta untuk mengambil sampel secara langsung. Itu yang bisa saya paparkan. Terlebih sebelumnya saya mohon maaf, karena penghitungan DO-nya baru bisa dilakukan untuk besok. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli dan rekan saya Dinda sebagai perwakilan dari tim pemantauan kualitas air Das Berantas SMA Negeri 2 Malang. Jadi, kami melakukan kegiatan pemantauan kualitas air sungai ini memiliki tujuan, yaitu kita ingin mengetahui kualitas air sungai sekarang. Nah, setelah untuk membandingkan kualitas air sungai dari tahun lalu hingga tahun sekarang. Nah, jadi pemantauan kualitas air sungai ini kami lakukan di
tepatnya di Sungai Tarekot, Kota Malang ya. Nah, jadi di sini kita menemukan makrobentos. Namun di dalam tahun sekarang dengan tahun lalu itu berbeda. Jadi makrobentos yang kita temukan itu lebih sedikit daripada tahun lalu. Jadi ya itu terjadi penurunan makrobentos. Ya, tapi masih tergolong sedang. Nah, jadi jika ada penurunan maka juga terjadi penurunan kualitas air sungai. Nah, kesan saya mengikuti kegiatan pemantauan kualitas air sungai ini, ya saya bangga karena saya bisa terpilih mengikuti kegiatan pemantauan kualitas air sungai, dan saya juga ingin berharap bahwa air sungai itu kan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kedepannya itu saya ingin air sungai itu bisa membuat kebutuhan kita terpenuhi.